Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Andes Rahmat Riyanto STMAP, langsung menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera memanggil dan melakukan pengecekan legalitas administrasi PT Riau Agrindo Agung, pemilik beberapa kebun kelapa sawit dengan luas lebih dari 2.500 hektar, yang diduga belum atau tidak memiliki HGU, atau hak guna usaha. Pelaksana tugas Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri SPMT, mengatakan, PT Riau Agrindo Agung, diketahui beroperasi hanya berbekal izin usaha perkebunan produksi, atau IUP-B tanpa HGU. Padahal, berdasarkan peraturan yang berlaku, HGU syarat penting sebagai legalitas pemanfaatan lahan berkelanjutan. Sepanjang memiliki IUP-B, mereka sah menjalankan usaha perkebunan. Tetapi seharusnya, perusahaan segera mengurus HGU. Kita akan pertanyakan, kenapa sampai sekarang HGU belum diurus? Apakah terkendala syarat, atau memang ada unsur kesengajaan, kata Helmi, seperti dikutip Rakyat Benteng.bacakoran.co, edisi 19 April 2025. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan Rakyat Benteng.bacakoran.co, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri SIP, mempertanyakan legalitas dan kontribusi PT Riau Agrindo Agung, yang meski sudah beroperasi sejak 2008, hingga kini belum mengantongi HGU. Fepi juga menyoroti tidak adanya kontribusi perusahaan terhadap PAD, atau pendapatan asli daerah, serta CSR atau Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal, PT Riau Agrindo Agung, diketahui memiliki wilayah operasi di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Pematang 3, Merigi Sakti, dan Kecamatan Pagar Jati. Perusahaan sudah 17 tahun berdiri, tetapi sampai hari ini belum memiliki HGU, hanya mengandalkan izin usaha perkebunan, atau IUP-B. Kalau tidak punya HGU, lalu apa kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kata Fepi. Sedangkan dalam melakukan aktivitas, perusahaan diketahui memanfaatkan fasilitas umum. Kendaraan PT Riau Agrindo Agung, kerap melewati jalan kabupaten, yang hanya mampu menyangga beban 8 ton. Sementara setiap kendaraan mereka, mengangkut hasil panen lebih dari itu. Sudah tidak punya HGU, tidak menyumbang PAD, malah memperparah kondisi infrastruktur kita, tegas Fepi, juga seperti dikutip Rakyat Benteng.bacakoran.co. Terpisah, diberitakan Kompas.com, edisi 31 Oktober 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengatakan, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit, adalah yang tidak hanya memiliki izin usaha perkebunan atau IUP, tetapi juga memiliki hak guna usaha atau HGU. Itu merupakan putusan MK, atau Mahkamah Konstitusi 27 Oktober 2016, terkait pasal 41 Undang-Undang 39, 2014, kata Nusron, usai rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024, di Jakarta. Undang-undang sebelumnya, yang boleh menanam dan budidaya kelapa sawit, adalah mereka yang punya IUP dan atau pemegang HGU. Dalam putusan MK, kalimat dan atau di-skip, hanya menjadi dan. Berarti, yang boleh menanam kelapa sawit, adalah yang punya HGU dan punya IUP. Maka dari itu, selama 7 tahun atau sejak 2017, banyak perusahaan sawit yang tidak mengurus HGU. Itu yang mau kita tuntaskan, dendanya bagaimana, status hukumnya bagaimana. Kalau memang keputusan politiknya, dia nggak mau bayar denda. Ya, kita cari HGU-nya, kita sita, kita kasih kepada rakyat atau pihak lain yang lebih produktif, ujar Nusron. Dalam 100 hari kerjanya, Nusron menyatakan tidak akan segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang memiliki IUP tanpa HGU. Itu yang mau kita tertibkan,
dalam 100 hari kerja harus tuntas. Kalau di total, jumlahnya ada 2,5 juta hektar. Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saat ini, Kementerian ATR BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU, papar Nusron Wahid. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hood, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.